خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا
Sadaqallahul azim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan tidak mau membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang semuanya berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, negeri Mekah yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah, dan orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang kafir berperang di jalan Togut. Apa Togut? Jadi sesembahan selain Allah. Sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Itulah dua ayat yang kita baca pada kesempatan hari ini. Kita bersyukur kepada Allah, subuh ini subuh pertama di bulan suci Ramadan. Kita masuk ke bulan Ramadan dan bersyukur karena ada jaminan. Jaminannya apa? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang saum Ramadan, dasarnya apa? Iman dan mengharap pahala hanya dari Allah gitu. Maka kata hadis tersebut, ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi kita bersyukur ini masuk bulan Ramadan. Makanya ada doa masuk Ramadan kemarin sudah dikirim lewat lewat aplikasi ya, lewat grup doa menyambut Ramadan. Dua doa yang dibacakan Rasulullah ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan, tanggal 1 Ramadan, malam masuk ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan saum kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh bohong, tidak boleh ropas, tidak boleh berbuat yang merusak nilai-nilai saum yang demikian besar pahalanya. Sebagaimana kata hadis, amalan-amalan yang lain dibalas sampai 700 kali lipat, sedangkan puasa hanya Allah yang membalas dan mengetahui pahalanya yang luar biasa. Maka harusnya kita dengan puasa ini bisa mempertahankan keutuhan gitu. Kemudian Allah Ta'ala mendorong orang-orang yang beriman supaya berjihad di jalannya dan berusaha menyelamatkan kaum mustad'afin. Apa mustad'afin? Kaum mustad'afin apa? Kaum yang lemah. Kaum yang lemah gitu. Lemah apanya? Lemah kehidupannya, lemah mungkin pikirannya, lemah segala kebutuhannya, lemah gitu. Nah, jadi orang-orang yang lemah itu perlu kita perhatikan, berusaha untuk menyelamatkan kaum mustad'afin. Nah, ini kalau alamatnya di sini di Mekah ya, mustad'afin itu di Mekah.
baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang terpaksa untuk tinggal di sana. Jadi orang-orang yang lemah, laki-laki gitu ya, perempuan maupun anak-anak yang terpaksa untuk tinggal di sana. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang mengatakan, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri Mekah ini yang penduduknya zalim, tuh, berilah kami pelindung dari sisimu dan berilah kami penolong dari sisimu juga, yakni taklukkanlah seorang pelindung dan penolong untuk kami dari sisimu. Nah ini golongan yang disebut tadi untuk menyelamatkan mustad'afin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya kemampuan, orang-orang yang selalu ya banyak keperluan hidup. Mustad'afin lemah. Kalau disebut oleh orang lain, hei kamu mustad'afin, harus menjawab, siapa mustad'afin? Saya enggak mustad'afin misalnya gitu ya. Nah disinilah jadi mereka mengucapkan itu, Rabbana akhrijna min hadhil qaryah adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Ini doa boleh juga diamalkan oleh kita supaya tetap hidup ini memiliki amalan doa-doa, apalagi di bulan suci Ramadan. Sepanjang puasa doa itu diijabah gitu. Sepanjang puasa nih. Jadi sepanjang saum, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, itu orang yang saum itu diijabah doa-doanya. Maka perbanyaklah doa, lebih-lebih menjelang buka. Nah itu. Nah, ini doa yang sering kita baca juga mungkin, Rabbana akhrijna min hadhil qaryatiz zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Jadi di sini artinya ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri yang penduduknya zalim. Penduduknya ini, penduduknya jadi warga negaranya mungkin ya, warga masyarakatnya gitu ya, penghuninya gitu, penduduknya zalim. Zalim itu apa? Zalim itu melakukan semena-mena gitu kepada orang yang tidak punya ya hal-hal yang merugikan orang lain, tapi diintimidasi, ya dihina, dicaci maki, ya pokoknya diinjak-injak. Nah itu. Nah itu zalim. Zalim itu melakukan sesuatu bukan pada tempatnya, yang dikatakan zalim itu. Sebaliknya zalim apa? Sebaliknya zalim adil. Kalau adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, jadi kalau adil, kalau dengan zalim itu sebaliknya. Ya kalau penduduknya mungkin sudah tidak memperhatikan keamanan, tidak memperhatikan keindahan, tidak memperhatikan kemesraan, tidak memperhatikan ketenangan, yang timbul kegelisahan, ketakutan. Nah ini penduduknya sudah demikian melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai, nah itu sudah dianggap melebihi batas, maka menjeritlah kepada Allah dengan melantunkan doa, Rabbana akhrijna min hadhil qaryah adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Coba dibaca, Rabbana akhrijna min hadhil qaryah adh-dhalimi ahluha waj'al
waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Ulangi. Rabbana akhrijna min hadhil qaryah al-zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Sekali lagi. Rabbana akhrijna min hadhil qaryah al-zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Dia Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu. Jadi walaupun di tengah-tengah orang zalim tetap minta dilindungi. Minta dilindungi, minta diberi keselamatan, dilindungi. Dan berilah kami penolong dari sisimu juga tuh. Dan juga minta ditolong, diberi pertolongan. Nah, ini adalah doa yang minta keselamatan dari perbuatan dolimnya orang-orang yang zalim. Orang-orang yang mengatakan yang doa tadi itu, jadi Allah Ta'ala mendorong orang-orang yang beriman supaya berjihad di jalan Allah tuh, dan berusaha menyelamatkan kaum mustad'afin, yaitu kaum lemah di Mekah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang terpaksa untuk tinggal di sana. Kemudian oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang mengatakan, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri Mekah yang penduduknya zalim, berilah kami pelindung dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu juga. Diminta dilindungi dan minta ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga bisa berlaku ketika ya ada perbuatan-perbuatan yang zalim itu, mohonlah, menjelitlah, memintalah kepada Allah. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, saya dan ibu saya termasuk kaum mustad'afin. Kata Al-Bukhari. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, saya, kata Bukhari ini, saya dan ibu saya termasuk kaum mustad'afin. Kemudian Allah berfirman, orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang kafir berperang di jalan tagut. Jadi maksudnya kaum mukmin itu berperang dalam rangka ketaatan kepada Allah, sementara kaum kafir berperang dalam rangka ketaatan kepada setan. Bukhari, siapa Bukhari ini? Bukhari itu ahli hadis, ya, ahli hadis yang 3/4 umurnya digunakan untuk menjelajah hadis Nabi. 3/4 umurnya digunakan untuk meneliti, untuk mendalami dan untuk memahami, bahkan ujung-ujung meriwayatkan, gitu. Menyampaikan rawi-rawi, yaitu riwayat isi dari situ. Nah ini jadi di dalam tafsir dijelaskan, Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, ya, saya dan ibu saya termasuk kaum mustad'afin, kaum yang lemah tidak bisa berperang mungkin, lemah tidak bisa berjihad mungkin secara terang-terangan gitu ya. Kemudian Allah berfirman, orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang kafir berperang di jalan tagut. Dimaksudnya kaum mukmin itu berperang dalam rangka
ya ketaatan kepada Allah. Di perangnya bukan mencari sesuatu, tapi perang dalam rangka taat kepada Allah. Nah, mungkin kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita melakukan kegiatan ibadah kepada Allah di bulan Ramadan khususnya semata-mata kita taat kepada Allah. Makanya dikatakan bahwa ketaatan kepada Allah dengan dasarnya iman itu menjadi keberuntungan. Sementara kaum kafir berperang dalam rangka ketaatan kepada setan, laknatullah. Setan itu dilaknat oleh Allah. Dilaknat itu apa? Dilaknat itu ya dikutuk ya. Gitu. Kemudian Allah di sini memotivasi ya kaum mukmin agar memerangi musuh-musuhnya melalui firman-Nya. Maka perangilah kaki tangan setan. Gitu. Maka perangilah kaki tangan setan. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Mereka lemah. Kalau dilawan oleh orang-orang yang beriman, bisa mereka telap. Tapi mengapa orang-orang yang beriman tidak sanggup melemahkan, memerangi setan-setan itu? Seperti sekarang Ramadan itu dalam rangka ya juga memerangi hawa nafsu. Setannya ada di mana? Musuhnya ada di mana? Ada di dalam diri kita masing-masing. Jangan diberi peluang untuk melakukan hal-hal yang merusak keutamaan bulan suci Ramadan. Di kita insya Allah dengan saum, dengan mengaji, dengan melaksanakan amal-amal soleh, kita ingin Ramadan tahun ini lebih bagus dari tahun yang lalu. Mungkin dulu kurang sempurna, sekarang ingin sempurna. Sempurna apa? Sempurna menunaikan saum, sempurna beramal soleh, menyempurnakan. Misalnya dulu jarang infak, jarang infak ya. Sekarang infak. Dulu kalau infak itu misalnya siang hari, sekarang coba niatkan infaknya di pagi hari. Di ketika datang ke masjid itu sudah niat dalam hatinya, saya niat ingin infak hari ini, berangkat dari rumah. Begitu ada kenceleng, masukkan bismillah gitu. Begitu pulang poho teu kaasupkeun kadeu-kadeu gitu. Asupkeun deui poho deui terusnya poho gitu ya. Nah di situ ada usaha-usaha untuk beramal soleh, karena sholat subuh ini harus diketahui sholat yang paling istimewa. Mengapa? Disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya, bukan hanya sekedar disaksikan, tapi doa-doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dua ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Insya Allah setiap hari kita akan membaca tafsir dan terjemahannya selama 1 bulan. An-Nisa mulai ayat 75, mungkin mudah-mudahan sampai ayat keberapa yang akan datang. Ya Rabbi sholli ala Nabi, Ya Rabbi tahhir li qalbi, Ya Rabbi nawwir li qalbi, Ya Rabbi ighfir li dhanbi, Nun Gusti bersihkan hati abdi, Nun Gusti caangkeun hati abdi, Nun Gusti hampunten dosa abdi, Ya Rabbi sholli ala Ya Rabbi tahhir li qalbi, Ya Rabbi nawwir li qalbi,
Ya Rabbi ighfirli dhanbi. Allahumma salli wa barik wa sallim amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Rabbana qasadnaka wa antal karim, da'awnaka wa antal azim, rajawnaka wa anta rabbul alamin, nadaynaka wa anta rahmanur rahim. Faya Rabbana arhamu abdan nadak, laisa lana siwak. Allahumma kshifil gummata anil ummah, Allahumma surib anna al-waba wal bala, ishfina shifaan tamman wa afina fi abdanina wa akhrijna mimma nahnu fihi minal hammi wal huzni wal karb. Fa anta Allahu alladhi la yaruddu sa'ila, wa anta Allahul qadiru ala taghyiril hali li ahsani, wa anta Allahul ladzi idza du'iya ajab. Ya man yaqulu lisyai'i kun fayakun, anta arhamal bilada wal ibad. Allahumma altuf bina fima jarat bihil maqadir, irhamna rahmatan wasi'ah, warzuqna afiyatal abdan wa nural absar. Ya Karim, Ya Rahim, Ya Alim, Ya Rabbul Arshil Azim. Ya Qadiyal Hajat, Ya Kashifal Kurbat, Ya Mujibud Da'awat, Ya Ghafiraz Zallat. Na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami min sayyi'il asqam, wa na'udzu bika Allahumma min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Wa salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya